karena boleh berhimpun sebagai satu keluarga besar Paroki Salib Suci Molo untuk merayakan kasih Allah yang adil dan penuh belas kasih, sebagaimana kita dengar dalam sabda hari ini. Allah berkenan kepada orang yang rendah hati dan tulus hati. Dalam perayaan ini, kita secara khusus akan mengukuhkan panitia pembangunan dan renovasi gereja separoki Salib Suci Molo yang akan menjadi rekan kerja Allah dalam membangun rumahnya dan memperkuat iman umat di seluruh wilayah paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat paroki Salib Suci Molo yang saya kasihi, para undangan semua yang hadir pada kesempatan ini yang juga saya kasihi. Pada kesempatan ini kita patut mengucap syukur berlimpah kepada Tuhan karena kita berkumpul sebagai umat paroki dengan semangat yang baru, semangat kesatuan kita sebagai umat paroki berkumpul di sini untuk memulai hal yang baru, kebiasaan yang baru, habitus yang baru, bergandeng tangan satu sama lain sebagai umat Katolik di paroki ini, di keuskupan ini, untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini. Kita bersyukur karena di tengah berjalannya waktu sekian lama, akhirnya semangat ini kembali hidup di antara kita. Dan hari ini secara khusus
kita akan mengukuhkan panitia pembangunan dan renovasi gereja separoki ini. Kita memohon bantuan rahmat Roh Kudus supaya meneguhkan panitia ini sehingga mereka boleh menjadi harapan kita semua. Kerjasama dengan kekuatan, keyakinan dengan iman yang sama menyelesaikan pembangunan gereja ini dan juga renovasi dan pembangunan gereja-gereja di stasi lainnya. Lebih dari itu, pada kesempatan ini kita disapa oleh firman Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana, teristimewa dalam doa-doa kita. Karena kitab Sirak menegaskan hal yang sangat menarik. Doa orang miskin, orang yang rendah hati bisa menembus awan. Mari saudara-saudara terkasih, dalam keyakinan akan kekuatan doa itu kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun pada Tuhan supaya perayaan ini sungguh berkenan kepadanya. Mari kita hening sejenak. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dan menyanyikan lagu kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Oh,
dengan rendah hati, jujur dan setia mereka mengabdi kepadamu dan melayani umatmu demi kemuliaan namamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Di dalam gereja ini kita satu, yakni anggota gereja umat Allah. Karena itu saya menyapa kita saudara-saudari. Saya punya pikiran ini nih, sekarang ini nih, sejujurnya saya sedang memikirkan banyak hal, termasuk satu hal yang sangat mempengaruhi saya terus memikirkan sejak beberapa minggu yang lalu. Waktu itu tanggal 15 sore, saya pulang dari Nuaria.
Saya akhirnya berhenti di Seroara karena harus menunggu umat Seselapi yang menghantar Arca Bunda Mariani lingkar luar dari Seselapi menuju Nuabari. Penyambutan luar biasa meriah dan saya belum pernah melihat penyambutan seperti itu. Saya waktu itu memang ingin sekali pulang cepat, tapi misa baru selesai jam 2:30 waktu itu, jadi susah. Tapi akhirnya saya berdiri dan saya mendengarkan dari awal sampai selesai syair-syair adat dari mama-mama Nuabari. Ada satu ungkapan yang tidak bisa lagi saya lupakan, yakni Kuru Tu'u Farah Sambi. Ada yang tahukah artinya ini? Kuru Tu'u Farah Sambi. Kita yang sekolah-sekolah ini mungkin ya penafsirnya beda-beda. Saya tadi tanya di umat Seselapi, ada yang bilang gini, ini kena panas panjang jadi kering. Saya bilang ini kayak mengerti lurus ledak. Saya pikir tidak begitu. Ini macam ungkapan yang artinya dalam sekali. Waktu diucapkan itu, dinyanyikan, banyak orang tertawa. Mereka rasa lucu kena Kuru Tu'u Farah Sambi. Ini macam kuru yang kita sudah injak beberapa hari itu, saweka. Farah Sambi walatu. Itu ungkapan yang dalam sekali. Saya yakin dalam sekali. Sekalipun saya orang Ende, tapi saya baru pertama kali dengar ucapan itu. Saya lebih terkejut lagi ketika saya mendengar atau saya membaca bacaan pertama pada hari ini. Orang miskin, doanya itu bisa menembus awan. Kita mungkin sudah tahu kita punya doa itu seperti apa. Kebanyakan kalau ada teks doanya kita baru bisa doa. Kebanyakan. Coba kau ngaji sih. Ibuku doa lek amba. Aku ngaji bebo dan doa spontan aku bebo. Aku ngalah kalau lah tu buku aku baca ngalah. Tapi Kuru Tu'u Farah Sambi itu gambaran tentang kesederhanaan, tentang kemiskinan, tentang situasi yang ya mungkin boleh dikatakan jarang diperhatikan orang. Dan kalau saya angkat di momen ini, mungkin saya terlalu berlebihan kalau saya lihat selama ini nih, Kuru Tu'u Farah Sambi itu ya gereja ini. Ini sejarah pembangunan yang terpanjang, mirip pembangunan gereja katedral di Eropa ya. Sampai 30 tahun, 20 tahun. Ya. Pertama kali saya jadi pasproki, saya datang, saya lihat Baba ini anak sudah rumput liar hutan. Tapi sekarang kita lihat rumput mulai mengering karena kita sudah mulai datang, berdiri dan berdoa. Sekali lagi Bapak Mama, saudara-saudara terkasih, kita mungkin merasakan situasi seperti itu, seperti Kuru Tu'u Farah Sambi. Situasi yang benar-benar sudah, ya kita tidak bisa banggakan apa lagi. Apa artinya paga ini atau maulo ini, paroki kita ini dengan keadaan ini? Saya tahan muka setiap kali rekoleksi para imam sudah 3 atau 4 bulan, dan itu selalu menjadi bahan komentar pertanyaan dari teman-teman Romo. Saya baru merasa sedikit terhibur dan terharu ketika 3 hari yang lalu kami pertemuan 4 hari. Lalu di malam terakhir itu duduk semeja dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup duduk cerita, dia tanya, bagaimana sudah paga ini? Saat ini yang saya tunggu, pertanyaan momen ini yang saya tunggu. Saya macam buat presentasi khusus waktu itu. Yang mengejutkan saya, ternyata Bapak Uskup mengikuti perkembangan terakhir ini sejak membentukan panitia pada tanggal 12 itu. Kaitei saweka postingan-postingan kita soal transparansi,
soal kerjasama, soal jaringan kita di mana-mana. Dia sudah lihat. Dan bagi saya itu menarik. Seorang Bapak Uskup bisa melihat dan bertanya, berarti kayak penasaran. Bahasa orang Buddha sekarang, mungkin bahasa yang anggota Korea, mudah-mudahan bisa lebih kepo sawit, Bapak Uskup kepo. Ya. Lalu saya menjelaskan, tanggal 5 kami bubarkan panitia yang lama dengan apresiasi yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak mungkin ini tembok ini berdiri sampai seperti ini kalau bukan kerja keras mereka. Kita tepuk tangan dulu kalau ada panitia. Kendalanya selama ini muncul omongan miring karena kita tidak pernah ada ruang bersama untuk bercerita, berbagi cerita tentang suka duka sampai jadi begini. Kita sepertinya diseret oleh ungkapan-ungkapan miring lalu seakan-akan kita tidak buat apa-apa. Saya mengertinya lain. Saya cerita ke Bapak Uskup luar biasa. Selama ini mereka sudah luar biasa. Mengapa? Anggaran ini saya lihat 4M lebih. Dan sudah pembangunan seperti ini, kalau saya tidak salah itu sudah hampir 2M selesai. Uang dari mana? Semua dari kita. Lalu atam babos ya kadoi lekamba. Kalau kadoi tidak mungkin kerja begini. Tolonglah Bapak Mama. Aku periksa HWK. Seluruh dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan. Tersisa sampai sekarang ini masih ada 1M. Yang sudah kita kirim untuk upaya atap ini sudah 800 lebih juta. Tapi kita masih tetap membutuhkan dana lebih banyak karena itu anggaran 1,7M. Dan kita lihat ketika informasi-informasi ini dibuka, antusiasme dari umat Paga khususnya dan juga seluruh umat paroki ini sudah langsung meningkat. Saya harus katakan saya salut luar biasa atas kerjasama kita semua. Lihat. Prosesi Bunda Mariani dari Arawawo. Orang Arawawo, stasi sederhana itu, mereka berani mengumpulkan dana 1 juta sumbangan untuk pembangunan ini. Orang Seselapi juga berikan 1 juta. Orang Nuwabari 1.600.000. Orang Wolowiro kemarin, Om bilang 2,7, mereka langsung mau naik gas 3 lebih. Belum lagi mau lo. Untuk saya bukan soal angka, bukan. Tapi bahwa ada semangat. Ada bukti kita punya solidaritas. Saya kira itu nilai yang tertinggi untuk kita semua. Saya optimis. Awal ini kita mulai dan pasti kita akan menyelesaikannya dengan baik. Mengapa? Dalam diskusi singkat dengan Bapak Uskup, untuk saya itu istimewa. Kita semua ini, paroki ini di mata Bapak Uskup. Mengapa? Setelah diskusi saya jelaskan semua sampai tentang keuangan. Bapak Uskup bilang begini, mungkin dalam beberapa bulan ini saya akan undang Romo dengan panitia untuk bertemu dengan Dewan Keuangan Keuskupan. Nah ini dia, ini nih yang mahal sekali itu di situ. Ini jalur istimewa. Mengapa? Untuk paroki-paroki yang lain, mereka punya inisiatif sendiri datang untuk meminta Bapak Uskup, tapi kadang juga tidak direstui. Tapi kita Bapak Mama di Tawal itu bedanya. Jadi kita lihat Kuru Tu'u Farasambi justru dihargai. Jadi kita jangan merasa selalu terpuruk atau terbelakang seperti ditinggalkan atau diabaikan, dilupakan. Tidak. Kita berarti di keuskupan ini. Bapak Mama, saudara-saudari terkasih. Semua itu akan menjadi berarti di mata Tuhan kalau kita bekerja dengan tulus dalam semangat kesatuan dan rasa syukur kita sebagai umat paroki. Bayangkan Sirak omong itu, doa orang miskin bisa menembus alam. Saya berani bersaksi, sejak tanggal 3 saya turun ke paroki, saya sudah mendoakan untuk supaya umat semua tergerak hati dan membangun dan menyelesaikan ini. Dan sekira sekarang doa sudah terkabul, orang sudah mulai. Bukankah itu adalah bukti bahwa doa sederhana dari hati yang kecil ini
ternyata bisa menembus awan, membuka cakrawala begitu banyak orang. Bayangkan, orang di Jerman sana bisa sumbang kita, orang di Italia bisa sumbang kita, orang di Jawa sana bisa sumbang. Saya tidak percaya itu semua tergerak kalau bukan karena doa. Jadi Bapak Mama, nyumai kobe-kobe pasang lilin ngaji. Saya percaya ngaji supaya kita kemas sampai selesai. Dan doa itu sudah mulai terkabul sampai dengan saat ini. Tidak pernah dibayangkan bahwa di Paga ini satu kali bisa dapat stipendium, dapat kolete sampai 6 juta lebih pada tanggal 9. Belum pernah terjadi dari dulu sampai sekarang, boleh cari tahu. Tidak pernah ada. Hari Minggu yang lalu bisa sampai 5 juta lebih. Bukankah itu ungkapan nyata bahwa kita sudah sadar dan bangkit? Ucapan terakhir Bapak Uskup, dia bilang begini, akhirnya Maulo bangkit, Paga bangkit, Woloviro bangkit, Paroki Salib Suci Maulo bangkit kembali. Aten Nekuwaru, macam mau terbakar juga tidak, bagaimana maksudnya sebulan cepat saya mau omong dengan umat paroki. Saya rasa bahagia sekali, saya tidak pernah dengar omongan dari seorang Bapak Uskup seperti itu. Saya akhirnya masuk dalam ruang refleksi, sebenarnya selama ini kita tuh tidak dirasakan sama sekali bahwa kita tuh bangkit. Ya, dengan bahasa yang lain, kita sedang dalam situasi atau dalam ruang kuru tu'u farasam. Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kedua pada hari ini kita dengar, kita sebenarnya diajak oleh Rasul Paulus untuk berlomba untuk mencapai titik kemenangan. Ini kita tanpa kita sadari, perjuangan kita ini sebenarnya kita masuk dalam ruang perlombaan iman. Bukan soal gengsi, saya tidak mau pakai itu lagi. Sekarang hilangkan gengsi wilayah kita, tidak ada lagi gengsi. Kami atau pagaina, kami, tidak ada lagi. Kami mau loina kami, tidak ada lagi. Volviro ini, tidak. Kita semua satu. Saya dari awal saya jalan keliling di bengkel, di kios, di tempat orang mati, diskusi omong hanya B2. Bersatu dan bersyukur. Kalau kita bersatu, kita punya kekuatan luar biasa besar. Aku hitung sampai dengan data yang lama, 2.600 kakak, katakan satu kakak 1 bulan 50.000, sudah 130 juta setiap bulan, dan 1 tahun sama dengan 1M 560 juta. Tidak ada satu paroki pun di keuskupan ini yang punya hasil sumbangan solidaritas dari umat sebesar itu. Makanya setelah ini panitia setelah dikukuhkan akan kerjanya begitu. Kita akan turun ke KBG, kita misa di lingkungan, misa di KBG, misa di stasi. Kita omong tentang hal yang sama, bersatu dan bersyukur. Kemarin aku misa di Ekokoa. Aku tei amplop syukurin hanya 3. Aku bawa balo biasa setelah misa nih aku gas slow ini. Di setelah itu bermain balon hingga biaki amplop aku lah hitung mungkin tembus mungkin berapa mungkin. Saya heran di mereka ini mesti harus omong lain lagi lebih rileks. Aku heran ternyata mereka tidak pulang rumah. Doi latu sawe kan laka saku ben hanya bel 3 pati ngeriinan. Ini sama seperti percobaan ini saat-saat pertama kali lalu itu kita lihat luar biasa. Bapak Mama jangan aku ibamai, aku tahu aku doi belatu, tidak boleh. Itu nanti bukan hanya Bapak Mama yang berdosa, saya juga berdosa gara-gara saya ini jadinya begitu. Tidak. Miu mai tetap, mai bawa dengan ngaji demi miu pengami bawa hati ngaji. Ngaji dari hati yang rendah hati, yang sederhana. Hati dengan rasa itu seperti kurutu dan farasambi, karena itu akan menembus awan. Lalu berikut kita masuk ke Injil hari ini. Bagus sekali. Cerita tentang orang Farisi dan siapa? Pemungut cukai.
Dua orang yang berbeda sekali. Yang satu berdiri sambil mengejek, Tuhan saya ini orang saleh sekali. Saya tidak punya dosa, buat dosa apapun tidak ada, saya ini luar biasa. Yang satunya berdiri jauh-jauh sambil pukul dada. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya kira situasi ini kita orang pagan, kita umat paroki Salib Suci Maulo sekarang ini. Kita berdiri jauh-jauh, kita apa yang kita banggakan? Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena itu, mari kita ikuti upacara ini dengan pertama-tama pembacaan surat keputusan pengangkatan panitia, lalu selanjutnya dengan ajakan peneguhan, pernyataan kesediaan panitia, dan doa pemberkatan dan penumpangan tangan untuk panitia. Mari kita ikuti acara ini. Dewan Paroki Salib Suci Maulo, Uskupan Maumere. Surat keputusan nomor 10 SK Panitia PPG PSM 10/2025 tentang pembentukan panitia pembangunan dan renovasi gereja separoki Salib Suci Maulo, menimbang bahwa pembangunan dan renovasi gereja di setiap stasi merupakan bagian dari tanggung jawab iman umat Allah yang hidup, agar gereja semakin menjadi tempat yang layak bagi perayaan iman, pewartaan sabda, dan pembinaan umat. Bahwa untuk terlaksananya pembangunan dan renovasi gereja dengan baik, diperlukan suatu kepanitiaan yang mampu bekerja secara terencana, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Bahwa demi kelancaran dan koordinasi pembangunan di seluruh stasi, perlu dibentuk panitia pembangunan gereja separoki Salib Suci Maulo. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama Dewan Pastoral Paroki serta usulan dari masing-masing stasi dan usulan tokoh-tokoh adat dan pemerintah di wilayah Paroki Salib Suci Maulo, memutuskan menetapkan ke-1, membentuk panitia pembangunan gereja-gereja separoki Salib Suci Maulo dengan susunan pengurus sebagai berikut. Struktur kepengurusan panitia, renovasi, dan pembangunan gereja separoki Salib Suci Maulo. Pelindung 1. Pastor Paroki Salib Suci Maulo. 2. Dewan Pastoral Paroki Paroki Salib Suci Maulo. Penasehat 1. Ketua stasi dari 6 stasi paroki Salib Suci Maulo. 2. Para kepala desa separoki Salib Suci Maulo. 3. Bapak Brekmans Mangu Riabewa, Konradus Sola, Jan Jose, Martinus Jeja, Aloysius Laba, Joseph Ma, Tiburtius Liru, Lorenzino, Michael Wara. Ketua Umum 1. Ketua Arnoldus Doja. Wakil Ketua Gabriel Pelo Penditi. Sekretaris 1. Sekretaris 1 Hans Pati Uram. Sekretaris 2 Franciscus Lakaroga. Sekretaris 3 Mario Winto Sabatino Meko.
Bendahara. Bendahara 1, Ansel Seko. Bendahara 2, Apollinaris Edith Roa. Bidang-bidang. 1. Bidang teknis dan pembangunan. Koordinator Nong Bota. Anggota 1. Antonius Mbala. 2. Franciscus Ngaga. 3. Efrin Dopo. 4. Berlin de Ornay. 2. Bidang dana dan usaha. 1. Koordinator Gabriela Mako. Anggota 1. Lawrence Lobo. 2. Melki Solango. 3. Mayo Solango. 4. Frem Dau Pai. 5. Alan Golkar. 6. Basten Bete. 7. Safer Selo. 8. Sirilus Seto. 9. Petrus Botu. 10. Lorenz Sawa. 11. Ricardus Raja. 12. Ricardus Wele. 13. Raimundus Raja. 14. Jack Bora. 15. Bartoldus Seke. 16. Franciscus Kota. 17. Inesentius Lai. 18. Yohanes Dari. 19. Silvio Pitu. 20. Sonter Sau. 21. Martinus Carpus Goli. 22. Clarianus Laki Iju. 23. Sebastianus Den Bete. 24. Joseph Henricus Naja. 25. Bernardus Buro. 26. Stefanus Sengga. 27. Franciscus Saverius Adventus Fobo. 28. Franciscus Gusti Mori. 29. Agustinus Balu. 30. Hendrikus Moa. 31. Nelson Duque. 32. Kons Kasi. 33. Fabianus Ratu. Hendrikus Topo. 35. Yohanes Sawa. 36. Thomas Woda. 3. Bidang liturgi dan rohani. Koordinator Roni Pale. Anggota 1. Ibu Eri, Koster Stasi Paga. 2. Raimundu Seko. 3. Yolanda. 4. Bidang humas dan dokumentasi. Koordinator Canisius Weat. Anggota 1. Donis Dola. 2. Don Kais. 3. Prisco Niga. Bidang konsumsi. Koordinator Lenisia Seke. Anggota 1. Veronica Fede. 2. Yunita Dade. Bidang keamanan dan kebersihan. 1. Koordinator Raimundus Sonda. 2. Anggota Nonce Senda. Bidang logistik dan transportasi. 1. Koordinator Tejo Banda. Anggota 1. Alexius Suki. 2. Karpus Goli. 3. Hendra Naja.
4. Adventus Fowo. 5. Martin de Porres Nara. Koordinator Stasi. 1. Koordinator Stasi Maulo, Ketua Stasi Maulo. 2. Koordinator Stasi Paga, Ketua Stasi Paga. 3. Koordinator Stasi Wolowiro, Ketua Stasi Wolowiro. 4. Koordinator Stasi Sesalapi, Ketua Stasi Sesalapi. 5. Koordinator Stasi Arawawo, Ketua Stasi Arawawo. 6. Koordinator Stasi Nuabari, Ketua Stasi Nuabari. Pengawas 1. Pengawas 1 Aloysius Hode. 2. Pengawas 2 Pastor Paroki Salib Suci Maulo. Kedua, panitia ini bertanggung jawab kepada Pastor Paroki Salib Suci Maulo dan bekerja sama dengan Dewan Pastoral Paroki serta panitia pembangunan di masing-masing stasi. Ketiga, masa kerja panitia ini berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan selesainya seluruh program pembangunan yang telah ditetapkan atau hingga ada keputusan baru dari paroki. Keempat, segala biaya, bantuan, dan pertanggungjawaban administrasi keuangan harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada umat sesuai semangat pelayanan dan tanggung jawab iman. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Paga pada tanggal 26 Oktober 2025 atas nama umat Paroki Salib Suci Maulo, Pastor Paroki RP Innocentius Orkar. Tembusan 1. Uskup Keuskupan Maumere sebagai laporan. 2. Ketua Dewan Pastoral Paroki Salib Suci Maulo. 3. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Separoki Maulo. 4. Arsip Paroki. Baik, saudara-saudara terkasih, semua panitia yang disebutkan nama ini dan yang hadir pada kesempatan ini dipersilakan berdiri di depan sini. Mari termasuk penasihat, pengawas semua yang ada dan hadir, kita berdiri sama-sama di sini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Ia memanggil dan mempercayakan tugas istimewa kepada saudara-saudari sekalian, yaitu mengambil bagian dalam karya pembangunan rumahnya. Ingatlah bahwa tugas ini bukan sekedar membangun gedung dari batu dan semen, tetapi terlebih membangun iman, persaudaraan dan kasih di antara umat Allah. Hendaklah saudara-saudari melaksanakan tugas ini dengan hati yang tulus, penuh tanggung jawab, saling mendukung dan senantiasa mengandalkan Tuhan yang menjadi dasar dan sumber kekuatan kita. Maka sekarang
saya mengundang saudara-saudari yang telah dipanggil menjadi panitia pembangunan gereja untuk menyatakan kesedihan di hadapan Allah dan umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan tugas ini dengan setia, tulus hati, dan penuh tanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan umat-Nya? Kami bersedia melayani Tuhan dan umat-Nya dengan setia dan tanggung jawab. Semoga Tuhan yang telah memanggil saudara-saudari meneguhkan niat baik ini dan memberkati karya pelayanan saudara-saudari sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkaulah sumber segala kebijaksanaan dan kekuatan. Pada hari ini kami menyerahkan kepadamu saudara-saudari kami yang Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam karya pembangunan rumah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar dalam setiap tugas, keputusan, dan karya mereka senantiasa mencari kehendak-Mu dan mengutamakan kasih persaudaraan. Berkatilah segala usaha mereka, supaya pembangunan gereja ini menjadi tanda kasih-Mu dan menjadi tempat yang hidup bagi umat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Saudara-saudari yang baru dilantik, semoga Tuhan menyertai dan meneguhkan langkah pelayananmu. Jadilah pembangun rumah Tuhan yang sejati, bukan hanya dengan batu dan semen, tetapi dengan iman dan kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
Pada